Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama Ibu Miftahul Jannah. Alamat Ibu di Jalan Sugeng, Gang Kijan, Desa Serotan. Kalian tahu Desa Serotan? Kalau kita mau ke Serotan, kalau mau ke Batangkuis belok kanan, kalau mau ke Serotan belok kiri dari sekolah ya. Langsung saja kita membahas mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu sejarah. Nah, sejarah secara umum itu merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berkaitan dengan berbagai proses kehidupan manusia dan dipelajari di masa kini untuk diambil pelajarannya. Nah, itu sejarah secara umum. Kalau sejarah kebudayaan Islam itu keseluruhan aktivitas manusia muslim dan hasilnya di dalam terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya yang dapat diambil sebagai anggota masyarakatnya. Itu dia kalau sejarah kebudayaan Islam. Nah, apa Bu manfaat kita untuk mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Yang pertama, agar memahami sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, agar bertumbuh dan berkembang kecintaan kita terhadap sejarah kebudayaan Islam. Yang ketiga, agar semangat keislaman terus berkibar, agar syiar Islam bisa lebih luas lagi. Tujuannya apa Bu untuk mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Nah, yang pertama itu untuk mengenalkan kebudayaan Islam. Yang kedua untuk menanamkan kecintaan kita terhadap kebudayaan Islam. Yang ketiga mengobarkan semangat kita untuk mencintai keislaman itu tadi. Nah, yang keempat untuk mensyiarkan Islam melalui dengan kebudayaan. Nah, sampai situ ya nak, kira-kira paham? Nah, sekarang kita membahas mengenai kondisi Arab pra-Islam. Apa itu yang disebut dengan kondisi Arab sebelum Islam? Nah, dari sisi agamanya kita lihat keadaan masyarakat sebelum lahirnya Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, kondisi keadaan masyarakat, ajaran tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beberapa dekade, ajaran Nabi Ibrahim itu terkontaminasi dengan budaya jahiliyah. Nah, terkontaminasinya ini yaitu menyembah berhala, membunuh anak perempuan, minuman keras, memperkosa, memperjualbelikan, atau judi. Bu, apa yang disebut dengan jahiliyah? Nah, jahiliyah bukan dari segi pengetahuannya, tetapi jahiliyah itu dari segi peradaban mereka. Peradabannya membunuh anak perempuan, terus memperjualbelikan anak perempuan, judi, minuman keras. Nah, itu peradaban jahiliyah mereka. Sementara itu untuk menyembah berhala, itu juga ada nama-nama berhala.
Yang pertama itu ada Manat, Lata, Uzza, Hubal, yang dimana itu adalah berhala yang sangat besar yang ditempatkan di sekitaran Ka'bah atau di sekitaran Mekah. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Kalau kita membahas mengenai kondisi sosial, itu berarti kita membahas tentang alamnya atau tentang penduduknya. Ya. Jadi, dengan keadaan alamnya yang gurun padang pasir, penduduknya ini memiliki keistimewaan, yaitu mereka memiliki nasab murni. Dan mereka juga tidak pernah dimasukkan oleh orang asing. Nah, karakter dari alamnya padang pasir ini memiliki wataknya itu pemberani. Yang pertama, terus ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, atau ahli syair. Nah, masyarakat Arab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hadarah atau disebut dengan penduduk kota. Nah, penduduk kota ini biasanya dia menetap, tidak berpindah-pindah. Lain halnya dengan masyarakat Badui. Masyarakat Badui ini penduduk desa, yaitu mereka ini berpindah-pindah tempat. Oke, untuk pertemuan pertama kita sudahi dulu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa kita bahas di WA grup ya Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.